Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Endang dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu dalam bab transformasi, yaitu mengenai pergeseran atau translasi. Kalian siapkan dulu alat tulisnya ya, jangan lupa. Dan jangan lupa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Translasi pada suatu benda. Pernahkah kalian menggeser meja dari suatu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh translasi. Itu ya, jadi contoh translasi itu kalau kalian memindahkan meja itu ya anak-anak. Nah, mari kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun datar A pada gambar di bawah. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang merupakan bayangan dari A. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasi bangun A. Jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Itu ya anak-anak. Perhatikan. Pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, suatu operasi translasi itu bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut ya. Ada titik P, X, Y ditranslasikan dengan komponennya, dua komponen, yaitu komponen X-nya atas, komponen Y-nya yang bawah ya, tinggal dijumlahkan saja. Ya, ini gampang translasi, rumusnya hanya satu. Nah, A dan B ini adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A itu adalah pergeseran untuk sumbu X. Ya, positif kalau dia bergeser ke kanan dan negatif kalau dia bergeser ke kiri. B itu adalah pergeseran untuk sumbu Y. Positif kalau bergeser ke atas dan negatif kalau bergeser ke bawah. Nah, biasanya soal-soal akan berkaitan tentang titik. Jika nanti ketemu soal tentang bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Di sini kakak ada sebuah contoh. Contoh yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen, berarti titik A yang sudah ditranslasikan bila dilakukan translasi oleh komponennya 2 dan min 3. Nah, jadi gampang nih ya kalau kita tulis rumusnya atau notasinya X, Y berarti 4,5 gitu ya. Ditranslasikan terhadap ini 2 dan min 3. Artinya ini kan A ya, berarti A aksennya itu tinggal 4 ditambah dengan 2, berarti 6. 5 ditambah dengan min 3, artinya 2, gitu ya. Jadi ini dapat dari 4 ditambah 2, dan 2 ini dapat dari 5 ditambah min 3. Jadi gampang ya, kalau translasi itu memang gampang, tinggal kita jumlahkan. Sekarang yang nomor 2, tentukan translasi dari titik B, min 2,3, bila ditranslasikan oleh min 4, min 6. Jadi P aksen ya. Ini boleh juga tanpa menulis notasi, kita tulis langsung begini. Ini berarti min 2 ditambah min 4 gitu ya. Dan juga 3 ditambah min 6. Atau ini hasilnya berarti P aksennya itu adalah min 2 dikurang min 4, min 6. 3 dikurang min 6, min 3. Oh, ternyata P aksennya adalah min 6, min 3. Jadi gampang nih ya. Cukup mudah untuk translasi, apalagi untuk soal-soal awalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Nah, di sini sekarang kakak punya soal yang sedikit dibalik. Hasil translasi titik A oleh min 3,2 adalah 2, min 3. Nah, berarti ini A aksen ya.
karena dia adalah hasil translasi titik A oleh tentukan koordinat A. Nah, kalau kita lihat notasinya ya, ini A gitu ya. Ini X, Y, dia ditranslasikan terhadap komponen min 3 dan 2 gitu ya. Ini mendapatkan hasil A aksen, ini adalah 2, min 3. Nah, kalau teman-teman dengan cara tadi yang pertama ini agak kesulitan, teman-teman boleh memisahkan antara X sendiri dan Y sendiri. Jadi kalau kita lihat si X-nya ya, untuk X-nya, ini maka X ditambah min 3 hasilnya harus 2. Sehingga X-nya adalah 2 ditambah 3. Karena ini pindah ke sebelah sini ya, jadi positif. Maka X-nya adalah 5. Untuk Y-nya kita hitung sendiri juga, boleh. Y ditambah 2 sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan min 3 dikurang 2. Karena ini pindah ke sini, jadi negatif. Maka Y-nya adalah minus 5. Sehingga ternyata titik A-nya ini itu adalah 5, min 5. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa nih, boleh banget nih tinggal 2 dikurang ini jadi ke sini ya. Jadi kalau tadi yang awal dari kanan ditambah dapat yang dari kiri ditambah dapat yang kanan gitu ya. Kalau di sini kebalik, kanan dikurang dapat yang kiri. Nah, kita coba ya. Di sini sebuah titik X 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan X aksen. Tentukan komponen garisnya. Nah, sekarang yang ditanya yang di tengah nih. Ya, yang ditanya di tengah. Berarti kakak punya titik X 3,5 ditranslasikan ya. Belum ada komponennya A dan B gitu. Menghasilkan X aksennya adalah 7,1. Nah, ini sebenarnya boleh nih 3 ditambah A sama dengan 7. Oh, berarti A-nya 4 nih Kak. Ya kan? 3 tambah 4, 7. 5 ditambah B hasilnya 1. Oh, berarti B-nya min 4 nih Kak. Boleh. Tapi kalau teman-teman kesulitan, teman-teman boleh nih begini. Kita lihat dulu X-nya. X-nya itu 3 ditambah A sama dengan 7. Jadi dituangkan dalam tulisan, jangan cuma dipikirkan. Itu akan cukup mempengaruhi dalam hasil. A sama dengan 7 kurang 3, karena pindah ke sebelah kanan, maka A-nya adalah 4. Ya, kita lihat Y-nya. Nah, kita lihat komponennya ya. 5 ditambah B sama dengan 1. Maka B-nya 1 dikurang 5. Jadi B-nya dapat 4. Hasilnya sama nih ya, sehingga komponennya ini nanti bisa dinyatakan dengan bentuk 4 dan min 4 seperti ini. Jadi gampang ya, untuk 4 soal awal ini hanya yang biasa atau yang dibalik. Bisa ditanya A-nya, bisa ditanya komponennya. Nah, sekarang di soal nomor 5 kita punya sebuah persegi panjang. Gimana nih Kak sebuah persegi panjang ditranslasikan? Nah, jangan takut, jangan bingung, kita akan mengerjakan masing-masing titiknya. Jadi kita kan disuruh menentukan bayangan persegi panjang ya, masing-masingnya. Maka di sini kakak punya titik A, punya titik B, punya titik C, punya titik D. Ya, kita lihat titik A dulu. Itu jadi satu-satu nih ya. Titik A itu adalah 1,2 ditranslasikan ya dengan komponen 2 min 5 menghasilkan A aksen. Berarti A aksennya berapa? Kalau kita lihat rumusnya, berarti 1 ditambah 2 gitu ya, dapatnya 3. 2 ditambah min 5, dapatnya nanti min 3. Dapat nih A aksennya. Ya. Sekarang kita coba titik yang B. Berarti kita punya titik B dengan komponen 1, min 2 gitu ya, ditranslasikan terhadap 2 min 5. Nah, sehingga dapat B aksen. Caranya sesuai rumus, tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 2 berarti 3 lagi. Min 2 ditambah min 5 berarti berapa tuh? Min 7 ya. Dapat nih B-nya. Sekarang kita coba C-nya. Kita punya C 4,2 gitu ya. Ditranslasikan terhadap 2 min 5. Nah, ini berarti hasilnya ya, C aksennya itu adalah 4 ditambah 2 hasilnya 6. 2 dikurang 5 berarti hasilnya min 3. Nah, dapat nih. Sekarang tinggal yang D-nya. Sekarang kita coba yang D-nya ya. Berarti titik D-nya ya, ini 4, min 2
ditranslasikan terhadap 2 min 5 gitu ya. Sehingga kita dapat nih, ternyata D aksennya 4 tambah 2 ya menjadi 6, min 2 ditambah min 5 jadi min 7. Jadi gampang ya sebenarnya kalau kita tahu rumusnya dan translasi ini rumusnya cuma satu. A aksen itu sama dengan A ditambah komponennya. Gimana kalau disuruh menggambar, Kak? Boleh nih disuruh menggambar, misalnya seperti ini ya. Di sini kita punya persegi panjang tetap sama, koordinatnya 1,2. 1,2 itu berarti di sini. Ini titik A-nya, ya. Kemudian titik B-nya 1,-2. 1,-2 berarti di sini. Ya, ini adalah titik B-nya. Kemudian 4,2. 4,2 di sini. Kemudian 4,-2. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya berarti ini seharusnya titik C, ini seharusnya titik D. Sekarang gimana nih, Kak? Mau ditranslasikan? Prinsipnya sama, kita akan kerjakan satu-satu. Jadi kalau di sini adalah komponennya 2 dan min 5. Ingat ya, kalau positif yang ini itu berarti ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Kalau ini yang bawah karena dia komponen Y, kalau dia positif ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Kita sekarang lihat yang A ya, dia 2 ke kanan, berarti 1, 2. Kemudian dia turun 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapat nih, oh titik A-nya di sini. Ya, titik A aksennya. Sekarang kita coba yang D. D itu juga sama, 1, 2 ke kanan, ya, karena dia positif. 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat di sini. Ini adalah titik D aksennya. Kemudian titik B-nya 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini titik B aksennya. Kemudian yang C 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Yang C aksen. Ya, ini nanti jawabannya pasti sama yang ini ya. Nih 6,-7 6,-7 gitu ya. 3,-7 3,-7 ya. Nah, jadi boleh pakai gambar, boleh pakai rumus. Kalau pakai gambar tentunya harus pada kertas berpetak atau jangan lupa saat membuat petak-petaknya ini kalau di kertas bergaris biasa harus sama satuannya. Jadi kalau ini setengah senti, ini harus setengah senti semua nih ya. Ini harus setengah senti semua, tidak boleh beda sehingga gambarnya bisa tepat. Sekarang kita coba kalau dibalik gitu ya. Nah, sebuah segitiga bayangan A aksennya ini ya merupakan hasil pergeseran menurut ini. Kita disuruh menentukan koordinat awal dari segitiga tersebut. Berarti kita mau menentukan A-nya, B-nya, dan C-nya. Ya, berarti kita lihat aja nih. Kita cek yang A. Titik A kita belum tahu X, Y gitu ya. Ditranslasikan terhadap min 2,3 gitu. Menghasilkan A aksen. Min 4,3. Kalau tadi kan boleh kita langsung ya. Nah, ini juga boleh langsung nih ya. Berarti min 4 karena dia ke kiri dikurang min 2. Nih, X-nya itu adalah min 4 dikurang min 2. Sehingga hasilnya adalah min 2. Ya, hati-hati nih. Nanti Y-nya itu berarti 3 dikurang 3 atau hasilnya 0. Sehingga titik A-nya ya, titik A-nya ini kita dapatkan min 2,0. Sekali lagi, kalau tidak yakin dengan cara itu, maka contohnya seperti ini ya. Titik B, kita tidak tahu nih, ini X, Y gitu ya. Ditranslasikan terhadap min 2 dan 3 gitu. Menghasilkan B aksen 3,7 ya. Maka kita lihat X-nya, itu adalah X ditambah min 2 sama dengan 3. Ya, sehingga X-nya itu adalah 3, ini pindah ke sana, plus 2 sama dengan 5 gitu ya. Dan Y-nya berarti Y ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga Y-nya adalah 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oh, ternyata titik B-nya itu adalah 5,4 ya. Jadi gampang nih. Sekarang kita cek yang C ya. Yang C itu berarti sebuah titik C X, Y ditranslasikan dengan komponen min 2 dan 3 menghasilkan C aksen 1,1. Langsung aja ya. Berarti untuk mencari X-nya 1 dikurang min 2 ya, hasilnya sama dengan 3. 1 tambah 2.
Y-nya itu adalah 1 dikurang 3, hasilnya adalah min 2. Nah, sehingga kita dapat nih, ternyata titik C-nya itu adalah 3, min 2. Jadi gampang ya, tinggal dibalik. Kalau nanti prinsip untuk menggambarnya juga sama, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba soal nomor 7. Nah, di sini 2 kali translasi nih. Jadi sebuah titik A 2, min 3 ditranslasikan berturut-turut oleh 3, min 1 dan 2, 4 ya. Tentukan bayangan akhir dari titik A. Nah, berarti kalau kita lihat, berarti di sini kakak punya titik A nih. Ya, 2, min 3. Dia ditranslasikan oleh 3, min 1. Akan menghasilkan A aksen ya. A aksen ini ada isinya dong, berapa, akan ditranslasikan lagi oleh 2, min 2, 4. Menghasilkan A double aksen atau A aksen-aksen. Nah, ini ada 2 nih. Oke, kita cobanya satu-satu. Jadi jangan langsung dari depan ke belakang. Jangan, dari depan ke tengah dulu. Kita mau mengisi yang ini dulu nih ya, untuk yang A aksen dulu nih. Berarti untuk mengisi yang aksen, ya ini berarti 2 ditambah 3, hasilnya di sini ya. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Berarti min 3 ditambah 1, yang ini. Min 3 ditambah min 1, ini hasilnya berarti min 4. Nah, ini min 4. Sekarang untuk menghasilkan yang terakhir, jangan pakai yang A ini. Tapi kita akan pakai yang ini nih. Ya. Berarti untuk X-nya, ini adalah 5 ditambah min 2 ya. Ini artinya 3. Untuk Y-nya, berarti min 4 ditambah 4. Ini hasilnya adalah 0. Sehingga bayangan terakhir dari titik A adalah 3,0. Ya, jadi kalau 2 kali bikinnya satu-satu. Kalau kebalikannya juga sama ya, satu-satu. Dari A aksen, A double aksen, cari dulu A aksennya, baru cari A-nya. Ya. Contoh soal yang terakhir, kakak akan contohkan sebuah fungsi kalau ditranslasikan. Wah, gimana nih kak sebuah fungsi ditranslasikan? Kita disuruh menentukan bayangannya. Nah, kalau sebuah fungsi ditranslasikan nih jangan bingung gitu ya, jangan bingung. Jadi kakak akan anggap sebuah titik, misal titik A ya. Titik A itu adalah X, Y. X, Y ini akan ditranslasikan sejauh 1 dan 3. 1, 3. Kalau ditranslasikan seperti ini, maka kita menghasilkan A aksen ya. X tambah 1 dan Y tambah 3. Nah, sekarang begini. Sekarang fungsi nih. Kalau fungsi, nah ini fungsi itu kan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, kita bisa berbuat seperti ini nih. Di sini X-nya ini ya berubah menjadi X tambah 1. Sehingga di sini X-nya boleh menjadi X tambah 1 dikuadrat ditambah 3. Y di sini berubah jadi Y tambah 3. Nah, berarti di sini Y ditambah 3. Gitu ya. Jadi, kita anggap sebuah titik. Kita misalkan sebuah titik. Kemudian titik ini kita aplikasikan ke dalam fungsinya. Bagaimana kalau dia berubah. Ya. Maka di sini kakak punya Y tambah 3 sama dengan, hati-hati ya. Kalau yang ini X1 dikuadrat, X tambah 1 dikuadrat. Jadinya seperti ini nih. Ya, X tambah 1 dikali X tambah 1. X dikali X, X kuadrat. X dikali 1 ditambah X. 1 dikali X ditambah X. 1 kali 1 plus 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sehingga di sini kakak punya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah 3. Maka Y sama dengan X kuadrat. Ini ternyata boleh dihilangkan ya. Karena kalau dia pindah jadi min saling menghilangkan. Ditambah 2X ditambah 1. Ya, berarti ini F aksen X-nya ya, yang baru itu adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ini adalah fungsi hasil translasi dari fungsi yang ini.